Shalom Jemaat Rehoboth Semarang, selamat hari Minggu. Kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Untuk informasi yang pertama, pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, pukul 18.30 akan diadakan ibadah suara kebenaran di gedung gereja. Jangan lewatkan Home Eternities 25 April jam 15 WIB di ruangan sekolah minggu. Jangan lewatkan Sunday Service pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 10 pagi yang disertai sekolah minggu. Orang tua Rehoboth Kids dapat melakukan check-in di depan ruang Rehoboth Kids dan dapat menjemput anak setelah ibadah di depan ruangan Rehoboth Kids juga. Bagi Bapak Ibu Jemaat Rehoboth Semarang yang terpanggil untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan di QRIS yang ada di bawah ini, atau melalui kotak-kotak persembahan yang ada di sekitar ruang ibadah. Bagi Jemaat Rehoboth Semarang yang memiliki pertanyaan, dapat menemui tim kami di front desk depan setelah ibadah atau menghubungi hotline WhatsApp number yang ada di bawah ini. bagi Bapak Ibu Jemaat Rehoboth Semarang yang ingin mendapatkan update terbaru tentang kegiatan gereja, dapat mengikuti sosial media kami yang ada di bawah ini. Saya punya ayat pegangan untuk Jemaat Rehoboth Semarang pada hari ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bersyukur ya, berada di tempat ini di Rehoboth Semarang. Saya kadang kalau ini belum masuk khotbah, ini hanya sharing sedikit. Kalau saya duduk gitu kadang ya, saya bersyukur sama Tuhan saya mengenal ajaran ini. Ajaran yang memang tidak main-main, saudaraku. Ajaran yang bisa membawamu dan membawaku untuk ketujuan yang jelas. Tapi tidak gampang memang. Makanya sebelum masuk dalam kebenaran firman, saya mau ingatkan sekali lagi. Hiduplah benar. Jadi suami-suami yang baik. Gak usah macam-macam. Jadi istri-istri yang baik. Gak usah macam-macam. Jadi mama yang baik, jadi papa yang baik, jadi gembala yang baik, jadi pelayan Tuhan yang baik, jadi anak-anak yang baik. Amin, saudaraku. Jadi pemimpin yang baik, jadi pengikut yang baik. Hidup begitu aja. Gak usah macam-macam hidup ini. Amin. Jadi orang Kristen, orang yang benar-benar Kristen, bukan KTP. Kalau hari ini Anda ditempa dengan berbagai hal hidup, permasalahan hidup yang sulit, jangan rubuh. Itu kendaraan kamu semakin cinta Tuhan. Itu sudah setiap minggu saya omongin loh. Makanya lagu tadi, engkau lebih dari jantungku. Jantung sama masalah berat jantung. Amin. Engkau lebih dari nyawaku. Terus apa? Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih, katakan, dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Kau memuja Bapa ketika hal hidupmu sulit, tapi kau tetap fokus kepada Dia dan hidupmu benar. Itu memuja Dia. Jangan loyo. Punya masalah loyo. Punya badai hidup remuk. Hari ini renungan paginya judulnya apa? Diet yuk, ya kan?
Dengar gak nih? Dites nih aturan nih. Diet yuk. Itu tiba-tiba aja saya pengen diet Bapak Ibu, perut saya agak besar. 7 bulan nih bayi di dalam. Saya mulai berpikir diet deh. Saya juga memikirkan diet rohani itu penting, diet dosa itu penting. Kita harus mulai berpikir akan hal itu. Udah itu aja dulu. Yuk lanjut, kita masuk ke dalam perjalanan hati Daud seri yang ke-5. Bisa ditayangin. Setelah beberapa minggu kita membedah perjalanan hati Daud yang punya hidup yang puas dengan hari-harinya. Minggu lalu kita berbicara kenapa Daud bisa puas. Karena dia dilimpahi oleh Tuhan double match. Kekayaan dan kemuliaan. Itu firman Tuhan yang nulis, bukan saya yang ngomong. Maka di masa tuanya, jangan yang depan dulu, yang gambar handphone. Maka di masa tuanya Daud menikmati karena dia mendapatkan kekayaan di dalam Tuhan, kekayaan jasmani, bahkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Daud puas dengan hari-hari hidupnya? Minggu lalu saya katakan, karena Daud bisa mewariskan sesuatu kepada generasinya. Dia melihat sebelum menutup mata Salomo, anak kandungnya, naik menggantikan dia. Dan yang ketiga, kenapa Daud puas dengan hari-hari hidupnya? Karena Daud ditulis oleh 3 pelihat, 3 nabi besar. Hidupnya ditulis oleh 3 nabi besar. Di zaman itu episentrumnya dia. Epicentrum kehidupan dia. Makanya Mazmur itu menguasai hari itu. Dan hari ini saya tidak berbicara lagi tentang kenapa Daud puas dengan hari hidupnya. Tetapi yang saya kejar hari ini adalah giliran Tuhan puas dengan perjalanan hati Daud. Paham gak nih? Kemarin Daud yang puas dengan hidupnya. Hari ini yang mau saya bidik adalah kenapa Tuhan puas dengan hidupnya Daud. Saya ingin fokus kepada perjalanan hati Tuhan yang puas kepada hatinya Daud. Coba kita kalau lagu-lagu tadi itu zaman itu Daud sudah dapat nih. Puas, Tuhan bisa ngomong aku puas dengan hatimu. Maka kita akan fokus kepada perjalanan hati Daud lebih yang lebih dibidik oleh Tuhannya itu puasnya di titik-titik mana. Minggu ini kita akan membahas bagian yang disukai oleh Tuhan. Yang pertama adalah bagian pertama yang Tuhan sukai adalah ketika perjalanan hati Daud itu menunjukkan bahwa Daud itu lembut hatinya dan mudah diajar. Coba tampilkan yang pertama. Tampilkan yang pertama. Mazmur 141 ayat 5, ini terjemahan di Alkitab kita dikatakan begini. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih, kata Daud. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Saya lihat di dalam terjemahan ILT, kalimatnya begini. Biarlah orang benar menghajar aku, itulah kebaikan. Biarlah dia menegur aku, itulah minyak yang terbaik. Karena doaku juga mengenai kefasikan mereka. Saudaraku sampai di sini dulu, perhatikan ayat ini. Apa yang dimaksud dalam Mazmur ini? Daud menulis tentang arti orang benar yang menghajar dia. Dan Daud menulis tentang arti orang benar yang menegur dia. Bila ada orang benar menghajarnya, bagi Daud itu adalah sebuah kebaikan di ILT ini. Biarlah orang benar menghajar aku, itu kebaikan menurut Daud. Bila orang benar itu menegur aku, apa kalimatnya? Itulah minyak yang terbaik. Sebagai seorang raja, saudaraku, Daud memberikan dirinya untuk menerima teguran. Padahal banyak raja yang tidak mau terima teguran. Biasanya raja itu semena-mena dengan hidupnya.
menghukum orang yang berani berseberangan pemikiran dengan dia. Tapi beda dengan Daud. Raja lain tidak bisa menerima teguran, tetapi tidak begitu dengan Daud. Dia seorang raja Israel yang terkemuka di zamannya, ditinggikan Tuhan, tetapi dia berani membuka dirinya untuk menerima teguran. Sampai di sini dulu, saudara-saudari bisa mulai mengerti kenapa Tuhan suka sama Daud. Dia lembut hatinya, dia mau diajar. Pertanyaannya begini, kenapa Daud memberi diri terhadap teguran manusia? Karena hati Daud bergerak merendahkan diri terus di hadapan Tuhan. Di beberapa minggu yang lalu saya selalu katakan apa? Tuh, si Daud ini ngomong begini sama Tuhan, kalau boleh aku tinggal di rumahmu seumur hidupku, betul? Betul? Dia rindu diajar sama Tuhan. Maka di dalam koneksivitasnya dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Maka Tuhan ajarkan dia bagaimana memiliki kelembutan hati yang bisa diajar dan dididik. Kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dari siapapun. Tuhan bisa pakai, saudaraku. Kata Daud, biarlah orang benar menghajar aku. Itulah kebaikan, biarlah dia menegur aku. Itu minyak yang terbaik. Di dalam terjemahan BIMK, saudaraku, kalimatnya begini. Jika seorang baik menegur aku, dan dengan tulus menghajar aku. Itu seperti apa? Minyak yang di belakang kelihatan gak sini? Kok kelihatannya tidak bisa membaca dengan jelas begitu ya? Yuk kita ngomong bareng-bareng yuk. Jika seorang baik menegur aku dan dengan tulus menghajar aku, itu seperti apa? Paling baik bagiku. Semoga aku tidak menolaknya, sebab aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Bagi Daud, orang baik yang menegur dia dan orang tulus yang menghajar dia, itu seperti minyak yang paling baik baginya. Nanti saya akan jelaskan minyak yang paling baik itu maksudnya apa. Nanti saya akan jelaskan. Daud sampai bisa berkata seperti itu ada kerendahan hati yang harus kita contoh jadi hidup Daud. Kadang kita belum jadi siapa-siapa aja sombongnya minta ampun, saudaraku. Diajar orang gak bisa. Betul gak? Karakter kita gak mau lentur, gak ada teachable spiritnya, gak ada. Apa yang dimaksud dengan minyak yang paling baik bagi Daud? Kalimat ini dalam terjemahan World English Bible dikatakan begini, let the righteous strike me, it is kindness, let him reprove me. Lah ini kuncinya, it is like oil on the head. It is like oil on the head. Artinya apa? Minyak yang terbaik atau minyak yang paling baik bagi Daud itu mengarah kepada, di zaman itu ya, minyak urapan. Ketika dia naik raja diurapi. Artinya apa hal ini? Hal ini berbicara cara hati Daud menghargai teguran orang benar. Menghargai hajaran orang benar. Itu seringkali dia samakan atau dia hargai seharga minyak urapan ketika nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan mengurapi orang-orang pilihannya yang jatuh dari kepala itu. Itu sangat berharga. Anda di sini sampai sini mengikuti enggak? Minyak urapan dengan teguran dari orang benar, dengan hajaran dari orang benar itu sama menurut Daud. Saya mulai mengerti ini, wow, hebat ya. Makanya gak sombong ini raja. Bila Daud begitu menghargai teguran dari manusia, maka kita mulai akan mengerti betapa langkah-langkah hati Daud yang merendah. Yang remuk, yang terbuka kepada setiap teguran, setiap hajaran, setiap didikan Roh Kudus kepada dia. Makanya gak heran kalau Daud itu cengeng. Seperti kita kalau sudah dekat sama Tuhan jadi cengeng kita. Dikit-dikit dekat sama Tuhan. Dikit-dikit buat mazmur dia. Orang kalau sudah ketemu sama Tuhan, encounter with God, intimacy with God-nya sudah, wah udah all out ya.
Percaya deh saudaraku, orang itu akan di hadirat Tuhan itu mudah sekali meneteskan air mata karena dia merasa ada kepuasan. Bukan sedih, tetapi ada satu kebahagiaan yang Daud katakan, minggu lalu saya pernah katakan, di hadiratmu aku mendapatkan teguran dan arahan. Direction and correction. Betul Bapak Ibu? Betul? Dengan dekat di kaki Tuhan. Maka ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Betul ya, lagunya begitu ya? Gak apa, daripadanya lah. Gak apa saya. Tapi saya itu lagu saya lama dulu. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Ya apa? Ya udah itu. Ya, itu lagu-lagunya itu dari Mazmur-Mazmur Daud semua. Saya akan tunjukkan ya, Daud itu begitu menghargai Tuhan. Gak kurang ajar sama Tuhan. Wah luar biasa. Nih coba ya. Daud itu sering berbenturan dengan Tuhan. Alkitab menuliskan beberapa peristiwa yang dialami Daud berbenturan dengan Tuhan. Betul, berbenturan dengan Tuhan, bertabrakan dengan Tuhan. Saya suka kalimat benturan, saudaraku. Kenapa? Karena kalimat itu mengisyaratkan adalah sebuah perbedaan keinginan antara Daud dan keinginannya Tuhan beda. Dan perbedaan itu menjadi sebuah konflik yang sulit yang diatasi Daud. Antara keinginannya dan keinginannya Tuhan itu beda. Antara kehendaknya dan kehendaknya beda. Antara tujuannya Daud dengan tujuannya beda. Maka berbenturan. Seperti orang tarik tambang, saudaraku. Tinggal kuat-kuatan. Siapa yang menang? Dan di dalam benturan-benturan itu, hal yang membuat Tuhan kagum kepada Daud adalah, dengar baik-baik, langkah-langkah hatinya tidak memberontak. Langkah-langkah hatinya tidak menjauh dari hadapan Allah. Kita belajar dari Daud, saudaraku. Makanya kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dengerin renungan pagi, kalau kalian sudah ngikutin perjalanan Daud hari Minggu, semua ikut renungan pagi, paham bahwa orang yang bisa dipercaya dari hal kecil akan dipercaya hal besar. Dilatih mentalmu, karaktermu, sikapmu, hatimu, sikap hatimu. Bahkan di dalam setiap benturannya dengan Tuhan, Daud itu tetap tidak memberontak kepada Tuhan. Kalau orang ngomong itu bahasa Semarang itu saklek sama aturan. Itu Daud. Gak percaya, ini contohnya. Peristiwanya yang pertama kita lihat. Coba dibuka di 1 Samuel 24 ayat 4 ada gak di sini? Tampilin dong. 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Ceritanya begini saudaraku, yang pertama, kasus yang pertama adalah ketika Daud dikejar-kejar Raja Saul. Yang keempat, ayat 4. Berarti yang keempat, yang di sini yang 4. Mundur, 3 berarti. Oke. Kalimatnya begini saudaraku, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ngerti gak sih ceritanya? Saul itu mau membunuh Daud waktu itu. Karena jealous, Daud diurapi mau naik gantiin dia. Dan roh Allah keluar dari Saul karena Saul tidak kunjung bertobat. Kebencian semakin menguasai Saul dan ingin membunuh Daud. Tapi saudaraku, hari itu Daud punya kesempatan emas untuk membantai Saul.
bagi seorang pahlawan, Daud ini kan pahlawan. Ketika musuh ada di depan dalam kondisi lengah, bayangin deh, Saul baru buang hajat, mesti pikirannya udah fokus ke situ. Betul gak? Loh Bapak Ibu kalau buang hajat fokus gak? Kok ya ora tau buang hajat ya di sini? Loh di sini nih tulisannya kok. Saul baru membuang, pasti dia baru bertahan untuk mengeluarkan semua yang harus dikeluarkan, betul kan? Dia fokus di situ. Nggak taunya Daud di belakang. Coba bayangin. Itu tidak ada pertahanan sama sekali. Saya pikir pun kalau dia belum mengeluarkan, dia belum pakai celana, bingung juga ada Daud. Betul gak Bapak Ibu? Coba bayangin. Kamu tuh tak ceritain malah langsung bayangin. Bayangin itu buang hajat, itu musuhnya di belakang. Jangankan musuh, teman sendiri di belakang aja kita bingung ya. Iya kan? Ini sebagai pahlawan saudaraku seharusnya itu hal yang paling mudah. Daud menghabisi Saul. Enggak pakai lama, pakai saat gerakan mati pasti itu. Darahnya nyembur. Kenapa? Karena leher musuh itu menganga kalau dibelati sama Daud. Gampang itu. Daud melangkah dengan satu jurus saja selesai. Saul mati pasti di depannya dia. Lehernya putus pasti. Tapi anehnya Daud tidak melakukan itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Page yang kedua tolong keluarin. Slide yang kedua tadi. Satu Samuel 24 ayat 4 berkata begini, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud tadi ya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu Daud. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini yang ngomong Tuhan loh. Aku, Tuhan, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Loh, Tuhan kasih kunci ke Daud loh. Lu mau bunuh Saul boleh, gak salah. Tuhan yang suruh. Maka Daud bangun. Oke deh, dia bangun, dia potong. Tapi memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dia gak membunuh. Lah itu loh. Motong cuman puncak jubahnya. Dalam terjemahan BIMK dikatakan begini, kemudian Daud menyelinap ke tempat Saul dan dengan diam-diam dipotongnya sedikit pinggir jubah Saul. Coba saudaraku, kenapa Daud hanya memotong sedikit pinggir jubah Saul? Karena Daud merasakan sesuatu di dalam hatinya. Coba yang ketiga, apa yang dia rasakan? Yang ketiga, kemudian berdebar-debarlah hati karena ia telah memotong puncak. Ini yang dirasakan, takut ya. Heran saya sama Daud, tinggal mati kok, gak mau. Coba sampai di sini gak usah jauh-jauh dulu, kita belajar jadi orang Kristen. Bagaimana kita dengan orang-orang yang ada di atas kita. Saya belajar begini pun saya banyak-banyak bertobat saudaraku. Kita punya kesempatan potong mereka. Habisi mereka. Daud punya kesempatan tapi Daud tidak lakukan. Dalam terjemahan BIMK dikatakan, tetapi after that, setelah itu Daud merasa apa? Bersalah. Feeling guilty. Karena ia telah melakukan hal itu. Hal apa sih? Motong puncak jubah Saul. Setelah itu Alkitab menuliskan tentang perjalanan hati Daud dalam berespon terhadap orang yang punya otoritas di atasnya. Yang keempat, coba yang keempat. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada siapa? Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan.
Tuhan. Coba Bapak Ibu. Lalu dalam peristiwa lainnya di mana Tuhan menguji hati Daud dengan sebuah pertolongan dari Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Tuhan nolong Daud loh untuk membunuh Saul lagi nanti. Tapi Tuhan ngetes Daud sebetulnya. Nah itu loh. Makanya kenapa harus hati-hati dengan orang-orang yang ada di atasmu. Dengan orang tuamu, orang tua rohanimu, pemimpinmu, gembalamu. Bukan saya ngomong tentang diri saya. Tapi memang ini ada otoritasnya, gak bisa sembarangan saudaraku. Daud tahu akan hal itu. Dia ketakutan luar biasa. Dia merasa bersalah. Tapi hebatnya Daud, sekalipun Daud ditolong Tuhan untuk membunuh Saul. Tapi Tuhan menemukan seorang Daud itu tetap menyukakan hati Tuhan. Apa itu? Daud tetap ada di dalam jalan-jalan perkenanan Tuhan. Yang kelima, coba tayangin. Ini dari baca dari atas ya, saya bacakan. Lalu Daud dan Abisai itu orangnya Daud, datang kepada orang-orang itu pada malam hari dan tampaklah Saul sedang berbaring tidur. Ini kesempatan kedua, Saul tidur di dalam barikade itu dan tombaknya tertancap ke tanah pada tempat kepalanya. Dan Abner serta orang itu sedang berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, Elohim telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu pada hari ini. Dan sekarang aku mohon kepadamu, izinkanlah aku menancap Saul itu dengan tombak. Bahkan sampai ke tanah 1 kali saja. Dan aku tidak akan mengulangi hal itu terhadapnya. Coba ini ngomongnya apa? Dan Daud berkata kepada Abisai, jangan membinasakan dia. Kesempatan kedua loh. Ini orang yang, Saul ini orang yang ngejar-ngejar dia sampai setengah mati. Daud sampai depresi. Kesempatan kedua bunuh aja gampang, gak mau dia. Kata Daud gimana? Sebab siapakah yang merentangkan tangannya melawan orang yang diurapi Yahweh dan tidak bersalah. Dan Daud berkata, demi Yahweh yang hidup, kecuali Yahweh yang membunuh dia. Daud ngomong, kecuali kalau Yahweh yang membunuh Saul. Atau waktunya harus tiba dan Saul mati. Atau Saul maju dilahap di dalam medan peperangan. Dijauhkanlah hal itu dariku, artinya aku gak akan bunuh dia. Oleh Yahweh dari merentangkan tanganku melawan orang yang diurapi Yahweh. Dan sekarang ambillah tombak yang ada pada tempat kepalanya itu. Dan kendi air itu lalu kita pergi, kata Daud. Ini kuncinya di sini, dengar baik-baik. Lalu Daud mengambil tombak dan kendil air dari tempat kepala Saul. Dan mereka pergi. Dan tidak ada seorang pun yang melihat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang bangun. Karena mereka semua sedang kuncinya. Tuhan nolong Daud untuk membunuh Saul nih kuncinya. Sebab tidur yang nyenyak telah menimpa atas, dibuat terlelap. Kalau bahasa Jawa disirep. Ngerti Bapak Ibu? Dibuat bobok itu pas Saul dan pasukannya. Tuhan ngetes Daud lagi. Gampang, jep mati. Abisai benar ngomong, 1 kali tancapan tombak mati Saul. Daud gak mau lagi. Abisai sampai ngomong, Tuanku ini memang bego nih. Gampang aturan. Sampai di sini Anda mengikuti. Jangan didongengin terus tidur loh ya. Ya, kuncinya itu sebab tidur yang nyenyak dari Yahweh telah menimpa atas mereka. Yang keenam, coba tampilin yang keenam. Saya ambil dari ayat yang ke-12 tadi. Ini dari beberapa terjemahan, saudara. Kita bidik di warna hijaunya. Perhatikan ayat tadi yang B ini ya. Sebab tidur yang nyenyak dari Yahweh telah menimpa atas mereka.
Ini LAI, ini Alkitab kita, tulisannya begini. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. BIMK, sebab Tuhan membuat mereka semuanya tertidur dengan nyenyak. Berarti nggak ada terjemahan yang salah. Sudah dilegitimasi jelas Tuhan yang membuat mereka tidur. Kalau Daud adalah seorang yang tidak kenal Tuhan, maka dia akan bergerak semaunya dia. Dan kalau Daud bukan seorang yang mengejar perkenanan Tuhan, maka saat ia bersama dengan orang-orang yang mendukungnya, Abisai itu mendukung dia, ia akan bertindak menurutnya sendiri yang benar. Belum lagi ditambah Tuhan mendukungnya. Loh, Bapak Ibu, ini cerita nih, Bapak Ibu nangkep gak? Elohim Yahweh Bapak kita itu dukung gak? Ayolah, Anda ini saya ajak bicara rak nyauri. Pendetanya sampai ngos-ngosan. Dukung gak? Coba loh. Pasukannya udah dukung, Tuhan yang dukung. Coba. Kalimat ini kalimat yang mendukung sekali. Sebab Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Tapi Daud tidak bergerak menurut caranya sendiri. Itu testing Tuhan. Makanya hati-hati dengan hidup. Dengan semua pilihan yang kau pilih hari ini. Kadang Tuhan tes kesetiaanmu. Tuhan tes bagaimana responmu. Dan yang menarik bagi Tuhan dalam hidup Daud adalah Daud tidak mau melakukan kesalahan dengan cara mendahului Tuhan. Yang Tuhan sukai dari Daud adalah dalam kisah ini adalah Daud lebih memilih bergerak berdasarkan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Kapan Tuhan akan menjadikan dia raja atas Israel. Dan aku tidak mau bergerak dengan mauku sendiri Tuhan. Tuhan kasih tes, kamu bisa bunuh, kamu naik langsung. Tidak. Biar your time, kairosmu yang membawaku naik tepat pada waktumu, bukan mauku. Daud punya prinsip, aku tidak perlu mendahului Tuhan. Dan aku tidak perlu mengambil dari Tuhan yang memang belum diberikan kepadaku. Amin, saudaraku. Dan Daud punya satu konsep, aku tidak mau melahirkan Ismail. Seperti kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Ismail artinya apa? Apa artinya? Mendahului Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kesalahan itulah Tuhan tidak berkata-kata kepada Abraham selama 15 tahun lamanya. Hati-hati saudaraku. Ikut Tuhan itu penuh trik. Karena kita menyenangkan hati Bapa. Mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias kita. Bagaimana hidup seperti Kristus hidup. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu susah, enggak gampang. Kita butuh belajar dari begini-begini dari tokoh-tokoh. Tokoh iman itu harus dibedah begini. Kenapa kok Tuhan buat dia spesial? Betul gak Bapak Ibu? Kita sering kali begitu kan. Kok spesial? Kenapa kok dia spesial? Lah kalau kita bedah begini kita mengerti. Oh ternyata spesialnya dia begini. Keren. Belajar dari Daud aja gak habis-habis. Bisa sampai Desember nih. Betul Bapak Ibu, saya kuras habis itu nanti. Yang kedua, tadi yang pertama ini ya, soal ini ya. Yang kedua, yuk. Tuhan menemukan hati Daud dalam ratapan ketika Saul mati. Ketika putra mahkota Saul mati, Yonatan sahabatnya dia. Itu yang membuat Tuhan senang sama Daud. Daud meratap dan berkata begini.
betapa gugur para pahlawan, Yonatan kakakku yang sangat kusayangi. Jadi ceritanya tuh waktu itu ada perang, Filistin nyerang Israel. Saul masih jadi raja. Tapi kewalahan hari itu karena Roh Allah sudah tidak bersama dengan Saul hari itu. Habis, saudaraku. Saul itu sampai dia ngomong, suruh orang-orang yang pasukan yang bawa pedangnya semua itu untuk maju. Nggak berani karena begitu banyaknya Filistin hari itu. Saul jengkel, diambilnya pedangnya dan dia lihat dia kalah, dia akhirnya mati melompat ke pedang itu dan dia mati. Semua dihabisi bersih. Yonatan di medan peperangan hari yang sama mati, tapi timingnya beda. Tapi hari yang sama Yonatan mati di medan tempur juga. Habis. Sedih. Saul pernah diurapi Tuhan, tapi roh Tuhan keluar dari dia. Dan Yonatan itu sahabat dekat Daud. Coba ya lihat ya. Ayat yang ke-7. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Dalam kalimat ini saya mau katakan begini saudara. Saya mencoba memahami artinya begini. Tidak ada kepalsuan yang Tuhan temukan dalam hati seorang Daud. Sekalipun Saul itu jahat sama dia. Pemimpinmu boleh jahat sama kamu. Tapi milikilah hati seperti Daud. Itu yang saya pelajari. Amin. Amin. Tuhan menemukan sebuah hati yang tulus dari Daud kepada Saul dan Yonatan. Kalau Daud bukan seorang yang mengejar perkenanan Tuhan, seharusnya matinya Saul adalah tempat dia harusnya bersorak-sorai. Karena dia naik jadi raja. Yes, akhirnya kau mati. Kalau dia berpura-pura di depan orang-orang yang mendukungnya, dia pasti akan bersorak-sorai. Tetapi hal penting saudaraku yang jarang orang pahami. Tuhan tidak menemukan kepalsuan hati dalam Daud. Dalam hati Daud. Kepalsuan hati di dalam hati Daud. Tidak ditemukan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil. Jadilah orang apa adanya. Amin gak? Stop bertopeng, lepasin. Orang Kristen tuh banyak bertopeng saudaraku. Shalom, oh ya cepat sembuh ya. Saya doakan, bohong, kamu gak doain. Cepat sembuh ya, oh ya di depan, oh ya saya mengampuni. Bohong, kau gak ngampuni. Aduh saya ikut sedih, saya ikut apa. Padahal kita happy. Mau tiaro sisan. Mati yo. Betul? Alah kok aku tok toh. Betul enggak? Mati. Apalagi dulu yang jajah hati kita. Tiba-tiba jatuh miskin. Di depan jemaat, aduh kasihan. Tapi di belakang jemaat, syukurin. Ya kan? Allah berperang ganti kita. Gondes ini Bapak Ibu. Ini jahat ini. Ya. Coba kita ngaca dari Daud. Daud belum ada roh kudus yang bersemayam dalam hatinya. Roh Allah zaman PL keluar masuk. Belum ada firman. Belum ada pribadi Yesus yang bisa jadi panutan hari itu. Tapi lihat. Daud belajar untuk memiliki kemurnian hati. Yang ketiga, kasus yang ketiga. Ketika Nabi Nathan menegur Daud. Ketika Nabi Nathan menegur Daud karena dia meniduri Batseba hari itu. Nakal memang Daud ini. Dia di sotoh istana. Mungkin kalau sekarang mungkin pakai keker begitu ya. Wah, dia menemukan ada sesuatu yang sedang
Dan itu mengganggu dia. Langsung namanya dia raja. Dia punya kuasa. Sini. Siapa itu? Saya mau ketemu sama dia. Loh, padahal dia dekat sama Tuhan loh. Tapi masih bisa kecolongan. Apa yang mau saya katakan di sini? Sebelum lanjut. Pria-pria, hati-hati dengan matamu. Amin. Loh, kok udah ada amin toh? Udah ada pria di sini. Sini wanita semua. Rasanya loh, pria-pria jangan merasa kuat. Percayalah, daging itulah lemah. Belum lagi ditambahi sekarang ada teologi-teologi yang ngomong apa? Katanya apa? Ini karunia kurang ajar. Karunia menikmati. Hati-hati. Kalau lihat lawan jenis, kalau saya lihat polisi nggak apa-apa, tak pantang terus ini. Nggak apa-apa. Sampai atas kepala, nggak apa-apa. Ini milik saya. Sah. Kalau saya lihat wanita, oh jangan coba-coba. Segala sesuatu dosa dimulai dari iseng. Iseng chatting, lama-lama nyantol. Iseng nyapa-nyapa, halo, hula halo, dadi. Halo, jangan dilakukan. Amin. Wis toh, hidup lurus. Suamimu terganteng, suamimu terbaik, istrimu tercantik. Mau lawan cewek siapapun nggak bisa. Saya hari ini, kalau Bapak Ibu dengar ya, saya hari ini sedih dengan hidup di zaman sekarang. Cerai seakan-akan, oh nggak apa-apa cerai selesai cerai jadi kakak adik. Omong kosong lah itu. Betul nggak? Sekarang trennya begitu, cerai, nggak apa-apa cerai. Tapi cerai tetap baik-baik, cerai tetap jadi friend. Enggak, Kristen nggak ada cerai. Saya ngomong ini berkali-kali di tiap minggu, nggak ada cerai. Makanya gereja harus tempat pendampingan. Jemaat harus di tempat ini, Rehoboth Semarang. Kalau Anda memang ada masalah dalam keluargamu, terbukalah. Gembalamu akan siap menolong. Ya, jangan dikit-dikit cerai, nggak ada. Amin, saudaraku. Nggak usah macam-macam, nggak usah iseng. Lawan jenis nggak usah wa-waan. Amin nggak nih? Kecuali urusan kerjaan cukup, nggak usah yang macam-macam. Sudah makan belum? Urusanmu. Dia punya sendiri urusannya kok. Ngapain kamu tanya sudah makan apa belum? Punya kaki, punya tangan. Sudah makan belum? Sudah tidur belum? Bukan urusanmu. Saya katakan sekali lagi, nggak usah macam-macam, Bapak Ibu. Saya selalu duduk dan dekat kaki Tuhan. Saya tahu kalau ada sesuatu yang melenceng. Amin. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan nih, udah jaga kekudusan. Ya, lanjut Daud lihat Batseba. Wah, cantik sekali. Setannya keluar. Dari iseng jadi masalah. Dan masalah itu menghabisi dia seumur hidup. Hati-hati dengan dosa, Bapak Ibu. Ketika Nabi Nathan menegur Daud karena masalahnya dengan Batseba, Tuhan sedang memperhatikan loh cara hati Daud merespon. Dan itu membukakan hati Tuhan ternyata. Seorang raja hebat, raja yang agung, raja yang terkenal hari itu, menerima teguran dari seorang nabi Tuhan. Dengar ya baik-baik saudara, tidak banyak raja yang bersedia menerima teguran. Nabi itu bisa dibunuh sama raja itu. Tapi Tuhan menemukan hati Daud berbeda. Daud terima teguran itu. Daud merendahkan diri. Daud berlari ke Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dengan remuk hati. Dan Daud bertobat. Itu responnya Daud. Makanya Tuhan cinta sama Daud. Kau dan saya harusnya begitu, saudaraku. Setelah itu Daud menuliskan Mazmur 51 sebagai sebuah pengingat kebaikan Tuhan ketika ia pernah jatuh dalam dosa. Dan itu harusnya kau dan saya. Amin. Hari ini cuma 5 Bapak Ibu. Saya enggak, ya ada 10, saya nemukan 10. 5-nya minggu depan. Ini sudah ke-3. Keempat sekarang. Keempat,
Daud memohon belas kasihan kepada Tuhan tentang anaknya dengan Betseba. Kenapa? Gini, coba tampilin yang ke nomor 8. Baca ya Bapak Ibu. Ngantuk gak nih? Beri tepuk tangan dulu nih untuk Tuhan. Yuk yang ke-8. Dan Daud berkata kepada Nathan, nabi itu, aku telah berdosa kepada Yahweh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Yahweh pun telah menyingkirkan dosamu. Coba, dengar baik-baik. Sudah dihapus loh dosanya loh, disingkirin loh. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan apa? Mati. Hanya karena engkau telah membuat musuh-musuh Yahweh sangat mencemooh melalui hal ini. Juga anak yang akan dilahirkan bagimu pasti akan mati. Sebentar, 14. Bentar ya. Bentar, saya sudah ada langkahnya. Daud mengerti arti perkataan Tuhan yang disampaikan Nathan itu. Setelah itu, sedapat mungkin Daud harus mengambil napas sebanyak mungkin. Kenapa? Karena dia seolah-olah akan menyelam ke dalam dasar laut yang sangat dalam. Sebuah tuaian dosa yang akan masuk di dalam perjalanan getir dari hidupnya. Karena kesalahan yang pernah dia perbuat. Saudaraku. Apa yang Tuhan perbuat kepadanya? Coba tampilin, oh nada ini. Dengar baik-baik. Apa hal yang menakutkan Daud itu apa nih kalimatnya? Dan Nathan pulang ke rumahnya. Kemudian Yahweh memukul anak itu. Anak yang dihasilkan dari hubungannya dengan Betseba. Sehingga dia sakit. Jangan main-main loh Bapak Ibu. Orang tuanya jinah, anaknya yang jadi korban. Halo? Makanya dia jadi orang benar. Lanjut. Hati Daud, saya pikir hari itu saya membayangkan. Tegang Daud. Mulai kengerian menyergap dia. Karena dia tahu hati Tuhan. Dia dekat banget sama Tuhan. Dia tahu konsekuensinya. Dan Daud mulai melihat anak itu sakit. Demamnya tinggi. Muntah-muntah. Ya begitulah mungkin COVID ya zaman itu ya. Cuma belum ditemukan Bapak Ibu. Ya. Tapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan memperhatikan hati Daud. Apa yang Tuhan temukan saudaraku? Reaksi Daud tidak memberontak kepada Tuhan ketika Nabi Nathan berkata kepada dia. Dalam situasi itu Daud tidak mengeraskan hati dan tidak marah kepada Tuhan. Tetapi dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia pasrah. Dia pasrah. Dia hanya berharap kepada kebaikan Tuhan. Karena biasanya bagi kebanyakan orang yang mengalami situasi seperti Daud alami ini. Dia akan marah sama Tuhan. Sudah salah ngeyel. Kenapa saya katakan ini? Banyak orang hari ini, kamu yang utang gak bisa bayar sampai ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, kamu yang marah sama Tuhan. Betul apa betul? Loh, betul apa salah? Betul. Itu penyakitnya orang. Kamu buat gali lubang sendiri, kau masalah, suruh Tuhan beresin. Biasanya orang model begini, model kayak Daud dengan penuh kuasa, dia akan mengepalkan tangannya kepada Tuhan. Dia akan menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud datang kepada Tuhan hanya memohon belas kasihannya. Dan tidak ada kemauan untuk marah kepada Tuhan, tidak ada. Tidak ada protes dalam mulutnya. Tidak ada bersungut-sungut dan tidak ada komplain kepada Tuhan. Dikatakan dan Daud mencari Elohim untuk anak itu. Dan Daud terus berpuasa. Daud sampai berpuasa terus. Dan masuk ke dalam lalu tinggal semalam-malaman di kamarnya. Lalu tua-tua di istananya bangkit menemui Daud untuk membangkitkannya dari tanah. Dia tersungkur di bawah. Namun dia tidak mau dan tidak mau makan roti bersama dan tua-tua Daud itu. Dan terjadilah pada hari yang ke-7 anak itu mati, saudaraku. Maka hamba-hamba Daud takut untuk mengatakan kepada Daud bahwa anak itu sudah mati.
Karena mereka berkata, ketahuilah ketika anak itu masih hidup kita berbicara kepadanya dan dia tidak mendengar suara kita. Lalu bagaimana kita mengatakan kepadanya anaknya sudah mati? Maka dia akan melakukan yang jahat. Dan Daud melihat hamba-hambanya sedang berbisik-bisik. Dan Daud mengerti bahwa anak itu sudah mati. Dan Daud bertanya kepada hamba-hambanya, apakah anak itu sudah mati? Dan hamba-hambanya menjawab, iya, sudah mati. Dan Daud sadar bahwa Tuhan tidak mendengarkan permintaannya hari itu. Terus anak itu mati, saudara. Dalam situasi yang tersulit seperti itu pun, hal menarik yang Tuhan temukan dari seorang Daud adalah tidak ada kekecewaan yang membelitnya dan tidak ada kemarahan yang membakarnya kepada Tuhan. Dan Daud bangun dari tanah lalu mandi dan berurap. Dan dia mengganti pakaiannya lalu masuk ke bait Yahweh dan bertelut. Kemudian dia masuk ke rumahnya lalu ia meminta dan mereka menyuguhkan roti baginya dan dia makan. Dan hamba-hambanya bertanya kepadanya, hal apakah yang telah engkau lakukan ini? Engkau berpuasa dan menangis untuk anak yang masih hidup. Tetapi pada waktu anak itu mati engkau bangkit dan makan roti. Dan dia berkata, ketika anak itu masih hidup aku berpuasa dan menangis. Karena aku berkata, siapa tahu Yahweh mungkin berbelas kasihan kepadaku. Dan anak itu tetap bisa hidup. Tetapi sekarang anak itu telah mati. Mengapa aku harus berpuasa, kata Daud. Dapatkah aku membawanya hidup kembali? Aku akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Yang kelima minggu depan deh, kepanjangan Bapak Ibu. Sampai 4 dulu. Daud tidak marah. Daud menyadari kesalahannya. Dari 4 sistem trouble hidup Daud, kita bisa melihat bagaimana seorang Daud pegang kendali hidupnya. Dia hidup mengikuti waktunya Tuhan. Dia mau dibentuk, dia mau ditegur, lembut hatinya. Itu yang membuat Tuhan puas dengan Daud. Bisa enggak sedikit saja dari Daud bisa ditemukan dalam hidupmu dan hidupku? Halo? Itu perjuangan kita. Kau mau pinter suara kebenaran, kognitifmu penuh, karaktermu busuk, gak dipakai Tuhan. Betul? Betul? Kau mau sehebat apapun, kau mau doktor teologi, kau mau profesor teologi, guru besar sekalipun, tesismu, disertasimu hebat, jurnalmu di mana-mana, sampai internasional jurnalmu. Tapi kalau kau tidak mau dibentuk Tuhan, dengan segala hal diuji, bagaimana karakter yang baik, tidak pakai. Tidak dipakai. Orang yang ada di dalam Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal perkenanan Tuhan, pasti hidupnya akan jadi terang. Hidupnya akan manis. Hidupnya akan jadi berkat. Bukan maksiat untuk yang lain. Pastikan itu ditemukan dalam dirimu dan diriku. Amin, saudaraku. Pertemukan Tuhan dalam sepanjang hari hidupmu.